Halo guys, jumpa lagi dengan saya, Oka Nuriani. Dalam video kali ini, kita akan membahas salah satu mata kuliah di Prodi Filsafat, yaitu Filsafat Manusia. Nah, dalam materi Filsafat Manusia ini terbagi menjadi beberapa subbab. Nah, salah satunya itu ada kehendak manusia menurut Nietzsche. Tentu, dalam hal ini, kehendak kuasa ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu utamanya yang pertama itu adalah biografi dari Nietzsche, kemudian ada nyanyian Zarathustra, moralitas, manusia unggul, dekadensi, dan yang terakhir adalah evaluasi kritis terhadap pemikiran dari Nietzsche itu sendiri. Jadi langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu biografi dari Nietzsche. Nah, Nietzsche lahir pada 15 Oktober 1944. Nah, tanggal lahirnya ini sama loh seperti tanggal lahir saya. Nah, Nietzsche lahir di Doppelday, Luxembourg. Nah, Nietzsche ini adalah orang yang ateis. Yaitu ateis artinya orang yang tidak percaya dengan keberadaan agama, namun percaya dengan adanya Tuhan. Itu. Walaupun demikian, keluarga dari Nietzsche ini adalah keluarga yang beragama Kristen. Nietzsche pada dasarnya adalah orang ateis, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian, Nietzsche ini dikatakan bahwa dia adalah orang yang cerdas, pintar dalam pendidikannya. Nah, hal inilah yang mengantarkan beliau bisa mengajar di Fakultas Pengajaran Plastik di usianya yang masih cukup muda lah, yaitu 24 tahun. Nah, di universitas yang beliau ajar ini, dia mengembangkan bakatnya, mengembangkan hal-hal yang belum beliau ketahui. Kemudian, pada akhirnya, dia mampu mencetuskan sebuah buku pertamanya di universitas tersebut. Nama universitas ini adalah Universitas Leipzig. Nah, sudah terlama sekali mengajar di fakultas di universitas tersebut, hingga akhirnya di tahun 1879 ini, Nietzsche mengalami suatu hal yang tidak diinginkan. Tentu kita juga tidak akan menginginkan hal ini, yaitu kesehatan Nietzsche yang mulai memburuk. Nah, hal inilah yang membuat Nietzsche untuk mengundurkan diri dari universitas tempat beliau mengajar. Tidak hanya itu, waktu beberapa tahun kemudian, sekitar tahun 1889, Nietzsche ditimpa serangan penyakit jiwa. Nah, hal inilah yang membuat berakhir bagaimana Nietzsche itu sebagai filsuf dan sastrawan. Nah, hal ini berakhir saja karena kan penyakit jiwa ini telah mengusik kehidupannya. Kemudian nantinya si Nietzsche ini akan dirawat oleh ibunya. Setelah ibunya meninggal, barulah dirawat oleh saudaranya di akhir hayatnya, seperti itu. Kemudian kita lanjut aja ya ke materi selanjutnya, karena biografinya bisa dibaca lewat media internet gitu. Jadi kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu nyanyian Zarathustra. Nah, dalam mencari jati dirinya, yaitu dari umur 24 tahun ke atas itu, si Nietzsche ini mulailah mencari hal-hal yang menarik menurut dia. Nah, dalam suatu ketika, beliau menceritakan dalam sebuah buku tentang suatu kejadian, itu ketika Zarathustra, yaitu seorang sahabatnya, sedang berada di tengah keramaian, yaitu di pertunjukan penari tambang. Nah, si Zarathustra ini berteriak, "Tuhan telah mati." Nah, hal inilah yang membuatnya tertarik terhadap hal tersebut. Dan akibat teriakan dari "Tuhan telah mati" ini membuat orang-orang yang ada di lingkungannya ini semakin terheran-heran gitu. Dalam hal ini diceritakan pula, Zarathustra ini adalah orang yang jujur, sehingga kejujuran yang dia tawarkan berupa prinsip dan doktrin, berupa pandangan kebenaran dan perspektif
aktivisme. Kemudian dalam hal tersebut juga banyak sekali tentang tulisan tangan Nietzsche yang berisi tentang sejarah persahabatan antara Zarathustra dan juga si Nietzsche ini. Dengan bertemunya ini, antara pertemuan Zarathustra dengan si Nietzsche ini membuatnya semakin semangat, semakin mengerti bahwasanya Tuhan itu telah mati dan seperti mereka itu frekuensi gitu. Jadi apa yang mereka bicarakan itu akan nyambung, seperti itu. Nah, tidak serta dalam hal ini juga dikatakan Zarathustra mengatakan bahwa manusia adalah sebuah jembatan antara hewan dan adi manusia. Itu. Nah, pada dasarnya nyanyian Zarathustra ini adalah menceritakan tentang persahabatan antara Zarathustra dan Nietzsche dalam pertemuannya di tengah keramaian pertunjukan tari akibat dari teriakan tentang Tuhan telah mati. Itu aja sih dari inti nyanyian Zarathustra ini. Kemudian kita masuk ke sebab selanjutnya, yaitu materi selanjutnya adalah moralitas menurut Nietzsche. Pada dasarnya, Nietzsche mengungkapkan bahwa moralitas setiap orang yang lemah maupun kuat merupakan ungkapan kehendak untuk mengatasi diri atau kehendak untuk berkuasa. Kehendak untuk berkuasa sebagai prinsip moralitas terlihat dari pembedaan macam-macam moral berdasarkan tujuan dari moral tersebut. Lebih jelasnya lagi, Nietzsche juga menyatakan untuk memahami moralitas, kita harus mengaitkannya dengan hidup yang tidak lain adalah kehendak untuk berkuasa itu sendiri, seperti tema yang pertama itu. Nah, Nietzsche membagi moralitas ini menjadi dua bagian, itu moralitas budak atau kawanan, kemudian ada moralitas tuan. Moralitas budak adalah moralitas yang orang kecil, masal, kemudian lemah. Nah, moralitas ini adalah moralitas yang tidak mampu untuk bangkit dan menentukan hidupnya sendiri, dan lalu iri terhadap mereka yang kuat gitu. Kemudian yang kedua adalah moralitas tuan, adalah moralitas yang mampu melampaui kategori-kategori baik dan jahat seseorang. Harus mengukur sesuatu nilai dengan kategori baik dan jelek, bukan baik dan jahat. Baik adalah apa saja yang meningkatkan kehendak untuk berkuasa, sedangkan jelek adalah semua yang keluar dari sikap yang lemah. Seorang Ganesian harus berperan untuk menunjukkan garis hidupnya yang selalu meningkat. Nah, hal ini sangat penting menurut Nietzsche karena dia akan merasa semakin kuat dari otonom dan bebas seperti itu. Jadi Nietzsche ini membagi moralitas itu menjadi dua, yaitu moralitas budak atau kawanan, dan yang kedua adalah moralitas tuan. Nah, selanjutnya itu adalah manusia unggul. Oke, manusia unggul menurut Nietzsche ini adalah, dalam hal ini teori yang mengungkapkan menurut Nietzsche ini adalah tentang manusia unggul, dan dimana tidak membuat kita berpikir hidup adalah medan laga. Dalam beberapa artikel yang saya baca juga, Nietzsche menegaskan bahwa yang baik adalah yang mampu melakukan kehidupan yang berjaya dan menang. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa manusia unggul tidak dilahirkan oleh alam. Proses biologis sering tidak adil terhadap individu-individu yang luar biasa, yang mana hal ini akan menyebabkan alam sangat kejam pada produknya yang paling baik. Alam lebih mencintai dan melindungi manusia yang rata-rata sedang saja. Jadi menurut Nietzsche itu orang yang sangat-sangat baik itu kadang dikesampingkan, malahan alam lebih berpihak pada orang yang biasa-biasa saja. Tuh. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, itu dekadensi. Nah, dekadensi menurut Nietzsche ini kita ketahui dulu. Dekadensi adalah suatu penurunan atau pemerosotan dalam segi sosial. Sehingga dalam hal ini, ketika kita ingin menjadi manusia yang unggul, maka
sikap kemerosotan atau dekadensi inilah yang harus kita hilangkan. Yang dimana seperti yang saya katakan tadi, jalan menuju manusia unggul tidak ada cara lain selain aristokrasi dan kritik. Nah, untuk mengurangi kemerosotan ini ada dua jalan, yaitu aristokrasi dan kritik. Nah, aristokrasi adalah yang cenderung pada sifat nasionalisme. Kemudian kritik itu juga hampir mirip dengan si aristokrasi ini. Oke, untuk mempersingkat atau mengefisienkan waktu, kita langsung saja ke evaluasi kritik pemikiran dari Nietzsche. Nah, dalam hal ini saya membaca beberapa artikel, ada dua evaluasi kritis yang menurut saya penting, yaitu manusia unggul dan nihilisme. Nah, manusia unggul adalah dikatakan menjadi berbeda dengan orang lain adalah hal yang wajar, yang dimana perbedaan ini akan menjadi bukti dari semangat dan kekuatan, dan manusia unggul tidak menghindari masalah. Nah, menjadi berbeda ini bukanlah suatu hal yang ditakutkan atau perlu ditakutkan, melainkan menjadi motivasi kita untuk menjadi lebih semangat lagi. Nah, dalam pandangan Nietzsche ini, manusia unggul itu tidak mau menghindari masalah, melainkan menghadapi masalah. Nah, hal inilah yang patut kita lakukan atau kita tiru. Kemudian, yang kedua ada nihilisme. Nah, berdasarkan sumber yang saya baca, nihilisme ini adalah rasa pesimisme yang membawa kepada kehidupan yang enjoy in my life atau hanya mengikuti alurnya saja, dan tidak ada semangatnya, seperti halnya ya ngikutin aja jalur alurnya gitu. Nah, hal inilah yang perlu kita hindari, yang dimana kita hidup ini memiliki tujuan, jangan ngikutin alurnya aja gitu. Harusnya kita harus punya motivasi, biar semangat, terus biar semakin menjadi manusia yang unggul gitu, seperti tujuan yang pertama. Jangan seperti nihilisme gitu, enjoy in my life itu nggak baik-baik banget kok untuk diri kita sendiri gitu. Oke, kita selanjutnya ya. Tada! Ini ya, udah terima kasih nih. Artinya video kali ini udah mau berakhir. Jadi, itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga para pendengar atau yang menyimak video ini bisa menambah wawasan ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Bye-bye!